Pemirsa, dilihat dari kebutuhan Indonesia mendatang, sosok seperti apa capres yang diuntungkan di 2024? Selengkapnya kami bahas dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Ya, sudah ada Mukradis Hadi Kusuma, CEO dari Archie Research and Strategic. Selamat sore, Mas Radis. Selamat sore Mbak Tata. Iya, ini kita masih menebak-nebak ya bagaimana komposisi Capres 2024. Ini kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi? Kalau kita lihat dari sejarah bangsa kita dan intrik politik yang berkembang di beberapa bulan terakhir ini, memang bacaan kami Mbak ada 5 faktor. Hmm, Yang pertama adalah tentu faktor partai politik itu sendiri. Kenapa? ya. Karena kita tahu kalau bicara partai politik itu syarat mutlak untuk mengusung capres ataupun cawapresnya besok. Mhm. Nah, di posisi ini tentu PDI Perjuangan yang paling memiliki kans besar. Tetapi di luar dari itu tentu ada Partai Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat yang saat ini ketua partainya tentu sangat diuntungkan untuk dicalonkan. Ya. Yang kedua Mbak, soal posisi Jawa dan luar Jawa bahasa saya. Hmm. Karena luasan dari bangsa kita yang sangat besar secara topografi, tentu efektivitas dalam kampanye ini perlu dipikirkan. Jadi kalau capres besok itu bisa menguasai komposisi Jawa dan luar Jawa, ya ini menjadi suatu kekuatan pilar utama dalam menggerakkan calon capres besok. Oke. Yang ketiga Mbak, adalah faktor sipil dan militer ataupun militer dan sipil. Hmm. Karena kekuatan dari dua sumbu ini sangat berperan penting. Sipil yang dekat dengan demokrasi, militer dekat dengan keamanan. Dan beberapa kali postur sipil dan militer ataupun militer sipil ini juga menjadi acuan dasar dari melihat kontestasi capres besok. Ya. Yang keempat Mbak, soal figur yang sangat kuat ya. Nah, figur yang sangat kuat tentu ini penerimaan publik, utamanya tokoh masyarakat yang punya background ya. Kita tahu kalau secara agama background yang sangat kuat tentu yang memiliki afiliasi kuat dengan NU, dengan Muhammadiyah. Kemudian secara figur misalnya dia diterima secara konteks milenial misalnya karena dia punya media sosial yang bagus sehingga dia memiliki capture yang sangat kuat di segmen ini. Hmm. Dan terakhir Mbak, adalah faktor modal. Karena kita tahu urusan capres ini selalu dibumbui dengan kegiatan yang luar biasa. Banyak agenda-agenda yang membutuhkan biaya. Sehingga faktor modal dan psikomodalnya yang menentukan juga untuk melihat siapa besok akan menjadi kandidat capres yang paling kuat dan didukung oleh masyarakat luas. Baik, ini kita kalau bahas mengenai faktor partai politik ini untuk tahun 2024 kira-kira tentunya yang paling diuntungkan adalah PDI Perjuangan begitu ya. Nah, ini kemudian dari partai mana lagi yang kira-kira akan kemudian merapat ke PDI Perjuangan untuk bisa mendulang keuntungan tersebut? Saya pikir kalau saat ini setiap partai ini memiliki kans yang sama Mbak ya. Kalau Hmm. secara memang PDI Perjuangan memiliki kans yang besar karena kita tahu suara yang mayoritas kemarin Betul. di parlemen memang dimiliki oleh PDI. Ya. Tetapi di luar dari itu partai-partai lain juga punya kans. Bisa bagaimana melihat kepentingan dan terobosan dari visi yang mereka bawa ke depan. Karena tentu besok tema yang harus diusung harus tema yang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa Hmm. dan menjadi konsumsi yang bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Kalau secara intrik partai politik ini ketua umum partai yang paling punya besar kans untuk masuk. Contoh misalnya PDI mengusung Ibu Mega atau Ibu Puan, Hmm. Golkar ada Pak Airlangga, kemudian di Demokrat ada AHY, kemudian di PKB ada Gus Muhaimin Iskandar, dan saya pikir ketua-ketua partai ini yang memiliki kans yang besar. Sisa bagaimana
narasi yang mereka kembangkan sehingga bersatu nih. Iya, kalau misalnya kita lihat dari tadi cukup menarik juga yang Anda katakan bahwa semua partai sebenarnya memiliki kans yang sama, sementara banyak orang menilai bahwa ini biasanya yang paling memiliki jatah yang terbesar begitu kan ya, yang biasanya akan memiliki kans terbesar begitu. Nah ini yang membuat Anda berpikir seperti itu? Apakah karena memang pada di 2024 ini tidak ada calon, karena kita tahu kan ya pada saat ini Pak Jokowi sudah tidak bisa maju lagi sehingga tidak ada calon incumbent, sementara Pak Jokowi sendiri diusung oleh PDI Perjuangan. Apakah karena itu atau karena hal lainnya? Sebenarnya karena termasuk itu Mbak ya, karena besok Pak Presiden Jokowi juga sudah selesai, sudah 2 periode, Hmm. jadi ada kesempatan bagi yang lain untuk masuk dengan membawa tema baru ya, tema visi baru dalam menggait hati masyarakat. Nah, yang kedua, karena ini baru terjadi kekosongan di luar dari incumbent, ada kesempatan dari partai-partai politik untuk membangun tema. Nah, karena kalau misalnya dia bergerak 2 tahun sebelum 2024 atau kira-kira awal dari tahun depan, itu memungkinkan untuk menggait hati masyarakat Nah ini dan untuk strateginya seperti memperoleh. apa nih Mas Radis? Nah, ada dua sebenarnya Mbak. Yang pertama, tema besar yang dibangun oleh capres atau kubu yang mengusung calon capres. Hmm. Tema ini harus betul-betul mengisi ruang-ruang kekosongan yang selama ini belum dirasakan oleh masyarakat. Karena kita tahu ya, tema baru ini harus bagus diterima masyarakat karena saat ini Pak Presiden Jokowi luar biasa dalam membangun negeri ini ya, pembangunan nyata, kemudian juga aspek penanganan COVID juga relatif terangani ya, konsolidasi politik nasional juga relatif terjaga gitu ya. Sehingga besok tantangan bagi capres adalah mengusung suatu tema baru yang kira-kira refresh, baru, kemudian konsolidatif ya, sehingga masyarakat bisa menerima bahwa ini calon yang representatif. Hmm. Nah, yang kedua, selain tema adalah bagaimana narasi yang dibangun. Ya, kalau dulu Pak Jokowi dekat dengan masyarakat, ya, kemudian dia banyak pembangunan. Nah, saat ini narasi yang harus dibangun oleh seorang capres adalah bagaimana menjahit Nusantara ini, bagaimana menjahit Indonesia ini, persatuan dan kesatuan, melanjutkan pembangunan, tantangan dalam menghadapi pandemi, mungkin itu, Mbak. Iya, baik. Kalau untuk kenapa Anda melihat di faktor yang kedua ini adalah faktor di Jawa dan luar Jawa begitu? Karena begini, karena kalau kita bicara soal geografi politik di Indonesia, karena ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke, Mbak. Tentu ini kan membutuhkan biaya yang sangat besar Ya. untuk mengkonsolidasikan. Kalau mengkonsolidasikan secara udara atau media sosial, tentu bisa lebih cepat. Tapi masyarakat tentu saja tidak hanya melihat sosok itu dari media sosial. Tentu mereka harus turun. Nah, untuk itu seorang capres harus menitik beratkan betul. Kalau dia misalnya berasal dari Jawa, tentu lebih efektif kalau wapresnya misalnya dari luar. Nah, Hmm. kemungkinan besar juga dari amatan kita beberapa tahun pemilihan terbuka di Indonesia, memang rata-rata capres kita itu berasal banyak dari Jawa. Karena secara populasi memang pemilik suara ini semua bersumber dari Jawa. Jadi kemungkinan besar memang faktor sosok capres yang berasal dari Jawa ini itu sangat diuntungkan. Baik. Walaupun sebenarnya faktor capres dari luar Jawa itu juga bisa, karena sekarang sudah ada strategi media di luar dari kanvasing bisa dilakukan. Tetapi saya pikir karena seluruh pemilih suara mayoritas di Jawa, maka yang dari Jawa ini sangat diuntungkan. Baik, ini kan Anda mengatakan bahwa ada 5 faktor begitu ya, partai politik, Jawa dan luar Jawa, kemudian sipil militer, figur, dan juga modalnya begitu. Nah ini sosok-sosok siapa saja yang menurut Anda ini paling diuntungkan di 2024 ini? Dari yang memenuhi faktor-faktor yang Anda katakan tadi? Ada banyak sebenarnya sih Mbak. Sisa bagaimana sosok-sosok ini mau berani tampil lebih awal
untuk menggait hati masyarakat. Saat ini kalau di pemerintahan tentu di kabinet sekarang ada Bapak Prabowo Subianto. Hmm. Beliau saat ini memiliki capture analisis yang sangat besar karena beliau sebagai seorang Menhan. Kemudian kalau di parlemen ada Ibu Puan karena beliau sekarang sebagai pimpinan DPR ya. Kalau di struktur pemerintahan saat ini ada beberapa gubernur, contoh misalnya Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil misalnya, Ibu Khofifah, ya itu memiliki kans karena mereka hari-hari itu bertemu dengan masyarakat di wilayahnya. Di luar dari itu, pimpinan partai politik juga misalnya kayak Bapak Airlangga Hartarto, memimpin partai besar sekelas Partai Golkar ini memiliki ruang capture yang sangat besar. Kemudian AHY, pimpinan partai yang sangat milenial, muda. AHY ini memimpin partai Demokrat. Kemudian di PKB ada Gus Muhaimin Iskandar. Saya pikir nama-nama ini memiliki peluang yang sangat besar dengan 5 faktor yang tadi. Baik. Karena pertama mereka juga memiliki sumbu partai. Karena kita harus melihat dari mana atau rekomendasi partai apa yang mendukung dia. Tanpa ada rekomendasi partai tentu mereka tidak bisa maju. Yang pertama. Di luar dari ini tentu kita kenal ada Pak Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, kemudian di Sulawesi juga ada mantan Pak Amran Sulaiman ya. Mereka-mereka ini pemilik milenial, muda, punya modal dan kuat melakukan konsolidasi secara Nusantara. Baik, nanti kita akan bahas ya, Mas Radis, mengenai bagaimana pasangan-pasangan yang kira-kira memungkinkan untuk bisa menduduki peringkat ke atas begitu pilihan dari masyarakat. Tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan kembali pemirsa Dialog Nusantara Petang masih bersama dengan Mas Radis. Mas Radis, ini tadi Anda mengatakan ada beberapa nama-nama dari calon-calon yang mungkin paling menonjol begitu ya karena memenuhi faktor-faktor yang Anda sebutkan tadi. Kalau berbicara mengenai pasangannya, ini pasangan-pasangan calon mana yang kira-kira paling diuntungkan dengan memenuhinya faktor-faktor tadi dan yang paling kira-kira akan menjadi pilihan masyarakat? Yang paling diuntungkan tentu yang paling sering disorot oleh media, Mbak. Tentu sekarang ini capres yang kuat yang sekarang duduk di pemerintahan ataupun di parlemen dan dia terjun langsung bertemu dengan masyarakat. Pemberitaan secara capture pasti sering bertemu dengan mereka. Sisa bagaimana orang-orang yang tampil di pemerintahan, di parlemen dan di publik ini bisa mengkapitalisasi dengan sosok calon yang akan dipasangkan. Untuk menemukan sosok calon itu, Mbak, perlu diperhatikan soal partai politiknya. Ketika partai politik mengusung nama misalnya Pak Prabowo Subianto di Partai Gerindra, tentu dia harus mencari pasangan. Atau misalnya di PDI Perjuangan ada Ibu Puan, itu tentu harus mencari pasangan. Sisa bagaimana partai politik ini mengusulkan atau merekomendasikan sosoknya. Setelah itu baru mencari apa yang menjadi kelebihan di luar dari partai merekomendasikan sosok itu. Contoh misalnya Puan misalnya sosok di Partai PDI Perjuangan misalnya menggandeng misalnya Gerindra ataupun Gerindra menggandeng PDI Perjuangan menjadi capture misalnya pasangan perempuan dan laki-laki, kemudian pengusung partai, kemudian capture Jawanya sangat kuat. Ataupun misalnya Pak Anies Baswedan misalnya dengan Ganjar Pranowo misalnya, ya dua-dua ini masing-masing direkomendasikan oleh partai politik tertentu misalnya ya itu bisa dipasangkan. Bisa bagaimana? Ya silakan. Bisa bagaimana kedua sosok capres ataupun cawapres ini dikawinkan atas dasar analisis penerimaan publik secara luas. Tapi intinya yang paling diuntungkan saat ini adalah mereka yang sekarang secara pemberitaan itu sering diliput. Tentu mereka yang sekarang duduk di pemerintahan ataupun duduk di parlemen. Iya, ini artinya popularitas memegang peranan yang sangat penting ya menurut Anda ya? Betul Mbak, karena tentu saat ini karena pandemi ya, kalau misalnya tidak memiliki popularitas yang sangat kuat, capture masyarakat yang sangat kuat, maka kos untuk
menciptakan popularity ini di tengah pandemi itu sangat sulit dan berat. Ya, artinya biasanya popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas, tetapi khususnya karena masa pandemi ini menurut Anda popularitas akan sangat mendukung elektabilitasnya? Betul, ini akan menjadi suatu hubungan yang sangat relatif, terhubungannya antara popularity dengan elektability seorang sosok. Karena pandemi seperti ini, tentu kan kita dibatasi oleh jarak ya Mbak ya. Kita sulit untuk bertemu langsung dengan masyarakat, ada prokes gitu. Sehingga orang yang memiliki sosok yang memiliki popularitas yang sangat baik, sangat tinggi, itu automatically bisa memancing elektability yang sangat kuat. Baik. Apalagi kalau mereka menemukan tema yang pas setelah tema besar yang dibangun oleh Pak Presiden Jokowi selama 10 tahun kemarin. Ya, ini temanya atau program-program yang dijanjikannya yang akan memegang peranan penting? Ya, tema besarnya maksud saya adalah brand awareness dari Capres ini. Setelah itu ada program-programnya. Kalau kita lihat analisis saat ini tentu rebound ekonomi ya tema utama dari sosok ya, karena kita saat ini tahu pandemi melantakan banyak sektor ya, pariwisata, ekonomi, bangunan dan sebagainya ya. Tentu tema besar ini yang pasti sosok atau calon ini akan banyak pakai. Iya, kalau Anda tadi menyebutkan ini menarik juga karena sebenarnya yang Anda sebutkan ini memang harusnya suatu partai politik begitu ya karena mendapat usungan dari partai politik inilah makanya sebenarnya bisa maju. Tetapi ada beberapa nama juga ya tadi Anda sebutkan yang saat ini sebenarnya merupakan sosok independen. Nah, kalau dengan sosok independen sendiri bagaimana nasibnya? Apakah memang harus kemudian saat ini langsung sibuk mencari partai dukungan dari partai politik atau seperti apa strateginya? Kalau misalnya partai politik sudah menghitung, Mbak, arah calon yang mereka usung, biasanya mereka akan mendekati teman-teman yang independen yang mengaktualisasikan dirinya untuk mendekat dengan masyarakat. Contoh misalnya, misalnya Pak Anies ya, yang tidak punya partai ya, Iya. kemudian Pak Ganjar misalnya ya, kemudian misalnya Pak Ridwan Kamil ataupun misalnya Pak Erick Thohir ya, mereka ini kan sosok yang sangat luar biasa dalam menerima simpati publik. Sisa bagaimana partai melihat dan mengukur kemampuan ini ketika dipilih dan dicalonkan oleh partai mereka. Dan saya pikir partai politik harus giat dan peka dalam menentukan calon mereka. Karena besok ketika calon presiden ini mampu dipilih dengan baik oleh partai politik, maka itu akan banyak mendukung suara untuk partainya sendiri. Baik, kalau kita lihat dari beberapa waktu ke belakang ini memang ada beberapa kasus-kasus, terutama kasus korupsi yang menjerat kader-kader partai politik. Seberapa besar pengaruhnya terhadap elektabilitas partai politik itu sendiri di tahun 2024 nanti? Dalam kerangka survei, tentu narasi-narasi korupsi dan sebagainya itu tentu sangat banyak mengganggu elektabilitas suatu partai politik. Tetapi pada intinya bertumpu kepada mesin partai itu sendiri. Kalau mesin partai politik itu jalan, punya kaderisasi, punya tema dan visi yang baik diterima oleh masyarakat, saya pikir partai politik itu bisa tetap mempertahankan elektabilitasnya di tengah banyak kader mereka yang tertimpa kasus-kasus korupsi, Mbak. Kalau untuk kita lihat kasus mengenai kasus korupsi yang baru-baru ini begitu ya, bagaimana partai politik yang kemarin sempat menjerat kadernya ini harus rebound lagi begitu untuk merehabilitasi nama baiknya supaya mungkin bisa terpilih? Kalau saat ini memang contoh misalnya beberapa kasus yang menimpa Partai Golkar atau beberapa partai lain misalnya ya. Ya. Kalau status misalnya kayak Partai Golkar itu karena mesin partai yang sangat kuat, ya kaderisasi yang sudah mengakar ya, saya pikir dia punya kans untuk rebound ya. Apalagi memang kalau suatu partai politik yang memiliki sistem kaderisasi yang bagus, mereka bisa mampu mempertahankan elektabilitasnya di tengah kondisi banyak kader yang terjerat kasus-kasus korupsi.
Dan Mhm. yang kedua, saya lihat saat ini juga partai politik juga sudah membangun sistem modern, Mbak. Jadi mereka sudah mencitrakan suatu sistem kaderisasi, sehingga ketika ada satu kader yang terkena masalah, mereka cepat melakukan respon untuk menjaga apa namanya elektabilitas mereka secara internal. Mhm. Kalau dilihat dari, beberapa faktor-faktor tadi, meskipun memang, banyak partai politik yang memiliki, calon-calon pemimpin yang kuat, ini apakah kinerja dari partai politik tersebut mempengaruhi? Kalau misalnya dia berasal dari kader, Mbak, tentu itu merupakan kinerja dari partai politik itu sendiri. Cuma memang menjadi tantangan bagi partai politik saat ini soal kaderisasinya itu. Mmm. Bagaimana transformasi kaderisasi di internal partai politik itu bisa menghasilkan banyak kader. Kalau calonnya berasal dari partai, tentu ini berasal dari sistem kaderisasi di partainya dan tema yang mereka angkat. Tapi kalau misalnya partai politik mengambil dari luar, itu juga dalam rangka menjaga apa namanya elektabilitas partai politik itu. Karena besok kalau tidak salah ya, komposisi proses pemilihan itu kan mulai dari pileg, Mbak, Mhm. pemilihan legislatif. Setelah itu pemilihan presiden, dan setelah pemilihan presiden adalah pemilihan kepala daerah. Kalau dilihat secara strategi, tentu partai politik sebelum masuk ke tahapan pemilihan legislatif, mereka akan mengumumkan calon presiden mereka. Mhm. Karena calon presiden mereka ini sedikit banyak akan mempengaruhi faktor elektabilitas partai politik mereka. Ya. Karena contoh misalnya case Demokrat ya, Pak SBY yang memiliki elektabilitas yang sangat kuat, itu memiliki efek terhadap penerimaan orang terhadap caleg-caleg mereka di parlemen. Begitu pula dengan PDI Perjuangan. Dengan Presiden Jokowi terpilih, banyak kader-kader PDI secara legislatif itu terpilih. Karena calon presiden mereka ini menjadi corong kampanye besar mereka. Sehingga ke belakang itu banyak membantu kader-kader. Iya. Dan ini yang menjadi sensitivitas bagi partai politik besok di tahun 2024. Saya pikir tahun depan banyak partai politik akan sudah mulai nih meramu dan menyampaikan siapa calon presiden mereka. Karena biar bagaimana ini akan sangat mempengaruhi keterpilihan calon legislatif mereka di parlemen di tahun 2024. Baik, ini tentunya juga akan mempengaruhi begitu ya tarik-tarikan kepentingan antara calon, dengan parpolnya gitu ya, masih jadi problematika perjanjian keduanya. Nah, satu sisi mungkin calonnya ini ingin mengabdi, tetapi sisi lain pemilik parpol ingin memperkaya diri. Bagaimana melihat ini? Jadi ini satu fenomena, tetapi secara konteks partai politik, mereka tentu punya bacaan sendiri, Mbak. Mmm. Mereka punya bacaan sendiri, mereka punya strategi sendiri dalam menentukan sosok atau calon yang mereka akan dukung. Tapi pada intinya, mereka akan menghasilkan banyak kader untuk duduk di pemerintahan dan di parlemen. Mhm. Kenapa? Karena dengan duduknya kader-kader mereka di sana, itu banyak bisa menyampaikan visi misi partai-partai terhadap perkembangan bangsa menurut pemahaman partai politik itu. Dan saya Baik. pikir ini wajar sebagai suatu tujuan partai politik. Baik. Jadi untuk, di 3 tahun mendatang begitu ya, ini kira-kira pergerakan atau dinamika, perpolitikan di Indonesia akan seperti apa secara evaluasi menurut Anda? Eh, ke depan masuk di tahun 2022, saya pikir sudah akan banyak ini, Mbak, gerakan ya, gestur, saling tawar menawarkan visi, kemudian mencari calon, kemudian silaturahmi nasional ya. Saya pikir dan beberapa bulan yang lalu juga kita lihat ya banyak ketum-ketum partai saling mengunjungi safari politik untuk mulai sounding ya, mengetes bagaimana apa namanya apakah bisa bersatu atau saling bersama-sama dalam pemilihan presiden di tahun 2024. Tahun depan saya pikir akan sangat sering muncul di media soal bagaimana partai politik mengusung keterhubungan dengan partai politik yang lain. Baik Dan ini akan dan menarik, Mbak.
Iya, dan yang tadi saya ambil benang merahnya adalah kalau menurut Anda ini calon ini harus memiliki tema maupun juga, program-program yang, saat ini out of the box begitu ya, tetapi harus fokus pada bagaimana rebound, dari perekonomian Indonesia, begitu Mas Radis ya? Ya, Baik, Mas Radis terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Salam sehat, Mas. salam sehat Pak.